Oke, ikuti video ini dari awal sampai selesainya teman-temannya. Kita akan melihat bagaimana pembahasan dari Jenderal Ikim, yaitu Pak Heri di video berikut ini. Ini dia teman-temannya. Shalom, selamat siang teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada pada kesempatan ini. Ya, memang sampai saat ini menjadi topik perbincangan mengenai berita bahwa banyak yang murtad di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Nah, maka itu sebabnya pada kesempatan ini saya akan mengajak kita bagaimana perbincangan atau bahasan yang tentunya disampaikan oleh seorang Pak Heri Jenderal Ikim pada kesempatan siang hari ini. Maka itu sebabnya ikuti video ini dari awal sampai selesainya. Ya, saya baru saja mendapatkan informasi dan tidak sengaja ada informasi dari channel MD Warubu, MD Warubu ya, saya berbicara tentang adanya pertobatan di Langkat. Maaf kalau saya agak susah, kadang bisa kepleset. Jadi tentang ini tsunami murtad atau apalah terserah namanya, saya langsung cek ya. Sekali lagi saudara, ingat dunia informasi dan pengetahuan itu hanya sejauh jempol dan real time begitu. Klik saudara, dalam waktu detik sudah ada 16.300 result ya. Fakta warga Langkat murtad massal. PLT Bupati mengatakan tendensius, ada yang menggoreng. Saya tidak pusing dengan goreng-menggoreng. Ditambah lagi UAS ya. Pernyataan UAS itu halal darahnya. Ya, orang benar, tadi juga saya bahas halal itu. Darahnya. Ya. Nah, lalu MUI akan turun tangan ya. Nah ini kronologi warga di Langkat murtad yang bikin MUI turun tangan. Dan lain sebagainya. Apakah benar atau tidak, saya tidak bertempik sora, uri, ini warganya murtad semua, kapok lu. Saya bukan tipikal begitu. Tetapi saya lebih, ayo mengajak untuk adem, damai. Yang Muslim tentu, yang Islam tentu kecewa. Lu sama, saya kalau mendengar benar-benar terus tiba-tiba orang Kristen satu kampung terus murtad, itu saya sedih. Ya. Tetapi saya nggak ngamuk gitu, karena ajaran kami beda. Nah di situ itu yang akan saya bahas ya. Nah mengenai ini ya UAS, kemudian mengatakan halal darahnya dipancung, itu kan pernah mengatakan itu ya. Ya itulah di sana, itulah fakta di Islam kan begitu. Nah saya berani katakan begitu saudara, karena saya punya pembandingnya, pembandingnya. Saya akan ini ya saudara, akan tunjukkan. Siap. Ini dia. Jadi kan kata saya, jadi langsung tanya aja. Jadi kan kalau orang Islam murtad masuk Kristen apalagi saudara, waduh heboh, malah dikatakan halal. Benar sekali itu, benar. Apakah ini hoax? Loh, saya silakan saudara belajar dengan jujur ya. Maka dari itu hari ini saya akan mengatakan ini, MUI UAS kelimpungan hadapi tsunami kebenaran. Tiba saatnya belajar data dan fakta. Nah, semacam itu. Jadi sebentar teman-teman, sebelum saya lanjutkan untuk mempertontonkan kepada kita bagaimana pembahasan dari Pak Heri Jenderal Ikim ini, kita tahu ya bahwa memang banyak teman-teman kita yang mungkin jadi kepanasan ya oleh karena berita ini, karena tentunya mereka tidak senang ya kalau misalnya ada dari saudara kita yang Muslim pindah agama menjadi seorang Kristen, apalagi teman-teman. Nah pasti wow, mereka kelimpungan seperti yang dikatakan oleh Pak Heri ya.
Tapi bagi kita memang kita pasti ngerasa juga hal yang sama sih ya. Hal yang sama ketika saudara kita Kristen pindah agama, baik itu ke Muslim, Hindu, Buddha, dan Konghucu ataupun agama apapun dia teman-teman. Kita pasti merasa memang sangat-sangat menyayangkan ya keputusan seseorang itu teman-teman. Tapi ya kita biasa aja. Adem aja, dingin aja, kita nggak perlu mempermasalahkan sampai berkoar-koar ini itu dan segala macam. Nah, apalagi sampai kalau ya sebentar, oke. Apalagi kalau sampai ada seorang ustadz ya, taulah tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Heri Ikim ya, ada Ustadz Abdul Somad yang memang beberapa waktu yang lalu juga ada ceramahnya yang sampai saat ini tentunya akan terus ya diungkit-ungkit oleh netizen ya ketika mendengarkan yang namanya peristiwa murtad atau berpindah dari agama Islam ke agama non Muslim teman-teman ya. Kenapa? Karena waktu itu ya Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa orang-orang yang seperti itu ya halal darahnya dan sebagainya. Dan kita tidak ngomong asumsi, tapi ada data fakta yang akan kita pelajari dari pembahasan yang disampaikan oleh Pak Heri dalam videonya yang ini teman-teman. Oke ya, kita akan ikuti. Kita tidak ngomong asumsi, tidak berbicara tidak ada dasar, tapi tentunya kita hari ini akan menyampaikan segala sesuatu kita dapatkan melalui data fakta yang ada yang akan disampaikan oleh Pak Heri Jenderal Ikim di sini teman-teman. Ini dia ya. Kembali lagi. Inilah faktanya. Kalau mereka mengatakan yang keluar dari Islam bunuh, halal darahnya, ada ayatnya enggak? Kalau ada, nah itulah ajaran mereka. Dan bagi saya, dan saya beritahukan kepada Kristen-Kristen, kamu mikir dulu kalau kamu mau masuk Islam, kan begitu. Betul nggak? Mikir dulu. Ya, benar. Waduh ngeri loh. Ngeri. Bagaikan Yakuza. Janganlah saya analogikan. Saya cerita begini, saya pernah nonton film. Dan itu adalah film, saya tidak menyamakan ya saudara. Saya saat ini, ingat ya, saya cerita pernah nonton film. Film Yakuza dan juga film-film yang biasa bandit-bandit itu. Dan mafia-mafia itu ya. Bisa masuk, nggak bisa keluar. Begitu berani keluar, padahal dia mau bertobat, dicari saudara, mau dibunuh. Karena dianggap pengkhianat dan lain sebagainya gitu loh. Nah, mereka nggak memberikan hak untuk berhenti. Karena mereka terus harus mendukung Yakuza ini, dan padahal mereka mendapatkan benefit ya, tetapi mereka itu diperbudak sebetulnya. Ini film yang saya tonton. Ingat saudara, saya tidak menyamakan yang Islam seperti film Yakuza. Nah seperti itu saudara. Nah kalau ada ancaman orang murtad lalu akan dibunuh, kemudian berdirilah front anti pemurtatan dan sejenisnya. Ya saya senyum-senyum saja karena di mana Tuhan ya, kalau kita memblok atau mau membentengi umat tapi dengan pedang kan gitu, langsung tidak langsung ya, dengan ancaman. Bahkan yang murtad diintimidasi, lalu siapa yang dituduh memurtadkan itu yang diintimidasi juga. Loh, itu fakta. Itu fakta. Nah, hari ini saya akan menyampaikan pandangan-pandangan saya di MD Waru yang belum lama belum lama live. Dan itu pandangan yang spontan saudara, dan bagi saya ya tiba saatnya, terutama kalau memang benar di Langkat, saya harus pelan-pelan di Langkat itu terjadi pertobatan dari versi kami atau murtad di sana. Satu, MUI turun tangan, jangan kayak front anti pemurtatan langsung siapa ini, ancam, bunuh gitu. Tapi apa? Evaluasi. Kalau memang benar, kok bisa? Ada apa dengan Islam di sana, kan begitu. Nah, tapi sebelum kita dengarkan ya, saya sapa-sapa dulu deh. Hermawan Salim, shalom semuanya, shalom. Reno, shalom.
Oke. Nah, Hermawan Salim, para hamba Tuhan terus pantau para murtadin di Langkat karena ada yang dilaporin oleh MUI. Ya, begitulah. Itulah mereka. Itu kadang-kadang kita ya sebagai apologis Kristen, YouTuber Kristen, apalagi berani berbicara tentang perbandingan agama, itu bagaikan kaki satu memberitakan kebenaran, kaki satu siap di penjara. Itu di Indonesia. So itu saya memberi penghargaan setinggi-tingginya kepada para apologis Kristen yang ada di Indonesia. Mantap. Para cendekiawan Kristen yang membuka, yang menjawab ketidakbenaran dengan kebenaran di hukum Indonesia. Ada di Indonesia. Di mana mereka itu bisa dijamah oleh hukum Indonesia. Saya tidak simpati dengan orang yang berani bahkan makian itu, bahkan fitnah itu dianggap kebenaran, dianggap sebuah keberanian, menghina-hina pendeta-pendeta Indonesia, menghina apologis Indonesia, dibilang banci lah, lalu dia menyombong ini saya ini, lalu mereka satu dengan lain baku sikat, bongkar-bongkaran dengan mulut-mulut kotor, tetapi tidak terjamah oleh hukum Indonesia. Saya bisa lebih keras. Nah, so itu saudara netizen, Kristuber Indonesia, doakan ya para Kristuber, YouTuber, siap. atau apologetuber yang yang ada di Indonesia, yang cinta Indonesia, pasang badan, pasang dada di Indonesia, menceritakan kebenaran, doakan mereka, dukung mereka. Yes. Oke, ya saya stop sebentar teman-temannya. Memang itulah ya yang dialami oleh saudara-saudara kita yang keluar dari agama Islam ya. Ya tentunya banyak masalah akan mereka hadapi ya, termasuk ketika mereka harus dilaporin gitu ya. Bahkan ada juga seperti yang saya sudah wawancarai di channel ini, di channel Prianto Zamas ini, sampai ya saudara kita atau Pak Daud Ali yang dari Padang itu teman-teman, sampai sekarang ini dia tidak bisa ya, belum bisa bertemu dengan keluarganya karena memang pada saat dia keluar ya dari Islam dan masuk menjadi seorang yang percaya kepada Kristus ya, waktu itu keluarganya semua membenci beliau, tidak senang dengan beliau gitu loh. Nah, itulah ya, dan termasuk juga para Kristuber, para apologet Kristen yang memang harus banyak waspadalah ya dalam menyampaikan sesuatu di media sosial ini, tapi ya kebenaran tetap juga harus memang disampaikan begitu loh teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut lagi dalam pembahasan di Pak Heri ini teman-teman. Saya tidak simpati dengan orang yang berani, asal berani, ya berani aja. Kalau kamu punya kebebasan, seandainya Indonesia seperti itu. Dan benar, ya. Seperti yang saya ungkap, selama Tuhan Yesus tidak bicara secara khusus dan jelas, saya tidak kemana-mana. Karena saya orang Indonesia dan saya harus menjadi berkat. Amin. Ya. Tuhan memberkati. Ya itulah. Nanti ujung-ujungnya mereka kalau nggak bisa pakai otak, pakai otot. Salah satunya lapor, kan gitu. Ya. Sangat menyedihkan ya. So itu saya sarankan kepada para debater, apologetuber, Kristuber, Kristen Indonesia yang adu argumentasi dengan orang Islam terutama, tidak langsung ngomong, kita sepakat ya, dalil lawan dengan dalil, jangan dalil lawan dengan lapor. Siap, Jenderal. Itu saya katakan di sidang MKC di hadapan JPU dan juga hakim. Indonesia itu nggak fair. Padahal yang sama maksud mereka, saudara. Nggak fairnya apa? Dalil harusnya lawan dengan dalil. Tetapi seringkali apa? Dalil lawan dengan lapor. Mereka diem tuh. Nah, Pangeran Kodok. Pangeran Kodok. Justru pemurtadan akan terus terjadi akibat perkataan Ustadz Somad. Ya. Betul. Ya. Setuju. Apalagi saya. Dan orang-orang Kristen, sabar ya. Dunia informasi dan pengetahuan hanya sejauh jempol. Sebelum kalian berpikir murtad, sabar aja, diem aja. Silakan cek and recheck kebenaran tentang sejarah, tentang ini. Jadi sekarang belajar, tiba saatnya belajar data dan fakta. Jangan iman saja, terutama kitab suci.
Ya. Ya, saya barusan jawab seseorang loh. Iya Pak, tapi dia baik loh. Dia Islam tapi baik. Saudara, kalau sekedar mau jadi orang baik, engkau tidak perlu jadi orang Kristen. Ya. Orang Islam, Hindu, Buddha, yang non-Kristen, yang baik itu juga banyak. Tetapi masalahnya keselamatan itu tidak dengan kebaikan, saudara. Setuju. Tapi dengan kebenaran. Ya. Cek pengajaran kitab sucinya. Nah, itu dia. Fakta yang benar bagaimana? Pelajari kitab sucinya, baru mikir. Itu loh, saudara ya. Setuju. Oke. Siap. Baik. Ini luar biasa memang Pak Heri ini ya. Ferry. Oh, saya pikir Prianto. Agama kok maksa, kalau murtad dihukum, nggak masuk dipaksa, diintimidasi, dipolitisasi, dan dijebak. Menurut itu bukan agama yang benar. Menurut saya, mikir aja udah jelas kok. Jadi nggak perlu doa ya. Konten saya juga mengatakan nggak perlu doa, mikir aja udah jelas. Iya. Sifatnya sembiring, salam. MUI dan UAS kejang-kejang, betul. Nah, pas banget ya analogi Islam dan mafia yang bisa bergabung tapi tidak bisa keluar. Tadi Reka Hanabisi tadi saya ralat ya, saya tidak menganalogikan, jadi saya cut di situ. Lalu saya pernah nonton film Yakuza ya, dan mafia gitu ya. Saya cerita begitu. Menyampaikan pengalaman. Jangan lupa like ya, betul. Yang tidak like apalagi tidak subrek berdosa. Oke. Yanti Salam Pangeran Kodok. Nah, Pangeran Kodok, Ustadz Somad, jangan anggap semua muslim gampang kamu bodoh-bodohin. Muslim yang cerdas pasti pilih murtad daripada omongan mat. Somad ya. Betul. Jadi begitu saudara. Kalau ada ustadz termasuk waktu lalu ya, ngeri loh saudara. Ngeri. Apa itu? Sebentar. Saya mumpung ingat. Kiranya Roh Kudus ini yang mengingatkan saya ya. Mana ya? Pokoknya ngeri saudara. Ngeri sekali di sana itu. Nah ini dia. Ayo. Benar, sekian juta manusia, maka dengan membunuhnya itu adalah bahagian daripada rahmatan alamnya. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Wah. Nah, itu dia. Gawat banget. Jadi saudara, ya. Nah, saya bersyukur dengan ustadz-ustadz model begini. Inilah yang mereka menceritakan asli-aslinya. Kalau yang, wah nggak apa-apa, baik apa, ya itu kurang, malah menurut saya kok kurang dalam ya. Yang dalam-dalamnya begini, wah ini apa, ini dan seterusnya ya. Oke. Ya. Nah, Reno, yang lebih mengherankan kenapa Allah mengizinkan membunuh jika ada yang murtad dari Islam. Saya tidak tahu, saya tidak ngomong takut atau tidak takut ya. Puji Tuhan, Yesus, salam, dan lain sebagainya. Nah ini magenta. Maka dari itu ada yang sinisme ya. Wah Islam cepat, ini kami dibanding. Ya iyalah, secara jumlah. Kalau dari biologis ya kami kalah. Kalah, benar. Tetapi kami lebih bangga orang percaya Yesus. Bukan karena kami poligami. Yes. Tetapi karena mereka melihat kebenaran. Amin. Amelia Anata, haleluya, 1000 kali. Wah, sampai doer. Oke, kita saksikan dulu ya. Statement atau penjelasan saya tentang pertobatan dilangkat. Soal benar atau tidak, bukan di situnya hari ini, tapi analisa saya tentang respon MUI dan statementnya UAS. Kita saksikan saudara ya. Kita saksikan. Seperti yang kalian semua bisa perhatikan di layar. Oke, itu dia teman-teman ya. Itu respon dari ucapan UAS beberapa waktu yang lalu mengenai bagaimana menghadapi merespon orang yang murtad. Nah ini yang heboh warga Langkat murtad masal, pernyataan UAS diungkit halal dalahnya. Itu dia. Itu respon dari Pak Ustadz Abdul Somad. UAS diungkit
ungkit ya hal dalahnya ya, ini dari mana. Ngeri juga itu ya. Oke, coba saya perbesar dulu ini tadi kekecilannya. Oke, nah ini dia. Seperti yang kalian semua bisa perhatikan di layar. Oke, itu dia teman-teman ya. Itu respon dari ucapan UAS beberapa waktu yang lalu mengenai bagaimana menghadapi merespon orang yang murtad. Nah ini. Ya, emo warga Langkat murtad masal, pernyataan UAS diungkit. Halal dalahnya, itu dia. Itu respon dari Pak Ustadz Abdul Somad ya. Ya, mengenai pengajarannya beberapa waktu yang lalu itu yang cukup ramai juga itu di media sosial sebenarnya. Oke, itu dia teman-teman semuanya. Saya pikir, ini ada Pak Heri. Ini ada Pak Heri. Sebentar teman-teman. Oke, di sini kita akan melihat. Wah, ini saya, ini gambarnya Pak Heri. Serupakan. Ya. Warga Langkat kalau mereka bilang murtad, mereka nggak murtad, mereka ketemu Tuhan. Amin. Mereka ketemu jalan lurus Siratul Mustaqim itu. Amin. Itu. Loh kok bisa? Ya bisa saja. Ini kan bicara soal keyakinan dan itu dilindungi oleh undang-undang. MUI turun itu jangan kayak front anti pemurtatan. Karena apa? Karena ini hak dilindungi undang-undang, betul nggak? Mereka tahu kok ayat-ayat itu, mereka tahu undang-undang itu. Cuma kan mereka maunya undang-undang Islam di Indonesia ini. Kalau Ustadz mengatakan bahwa kalau orang murtad bunuh, ya itulah ajaran mereka. Oke. Dan itu dikonfirmasi dengan si Fuli, Pak. Mesir. Ada videonya di sambil saya cari ya Pak ya. Dia YouTuber Islam. Oke. Yang juga dia asli Mesir, Pak. Yang juga mengatakan hukumnya Islam memang begitu. So itu Anda yang ada di Islam atau yang akan masuk Islam mikir. Kalau pada akhirnya di zaman internet ini segala sesuatunya terbuka. Yang diputar. Itu memang hukumnya begitu. Jadi Ustadz tidak salah. Dia mengajarkan apa yang benar menurut ajaran mereka. Dan itulah cuma masalah dia lupa. Dia ada di Indonesia. Bahwa orang memutuskan untuk percaya kepada Tuhan siapa, itu kan hak. Dan undang-undang harus dilindungi. Nah kalau MUI turun tangan, kembali lagi saya ingatkan, jangan berdiri sebagai satpam, terus melarang. Tetapi silahkan kritiki kenapa mereka pindah keyakinan menjadi percaya Yesus. Ya. Lalu silahkan kalian evaluasi. Benar sekali. Kenapa saat ini terjadi tsunami pertobatan? Kalau kalian berkata murtad. Tidak ada upaya pemurtatan. Kami samalah dengan Islam. Kalian mengatakan syiar agama, dakwah. Kami juga syiar agama. Kami dakwah. Kami memiliki hak untuk memberitakan agama kami. Amanat agung ya. Kami punya kewajiban untuk pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Nah, itu kewajiban dan tidak ada kristenisasi, tidak ada perintah itu. Waktu sidang MKJ kan begitu. Kami berkewajiban memberitakan Injil, bukan mengkristenkan. Gitu. Mereka nggak ngerti. Nah, so itu kan mereka berdiri, front anti pemurtatan. Nah, kalau anti pemurtatan itu titik ajar umat Islam belajar dengan jujur. Gitu loh. Siapa Muhammad, apa benarkah bahwa kitab suci Al-Quran itu jatuh dari langit, langsung dari Allah, kemudian dijaga semerupa. Kalau memang dari sono, kenapa kok faktanya baru ditulis 212 tahun kemudian kurang lebih ya, kayak gitu. Terus katanya satu versi, ternyata kok tidak satu versi, begitu kan. Nah benar nggak itu firman, kok kalau memang menyempurnakan Injil, lah kok dari monogami jadi poligami, misalkan kan begitu. Benar. Kan lebih baik mempelajari itu perkokoh, gitu loh. Ya, nah, betulkah Nasrani yang tertulis di Al-Quran itu bahwa mengatakan musyrik orang yang menyekutukan Tuhan, apakah yang dimaksud itu Kristen yang sekarang atau bidat Kristen zaman itu? Jadi jujur gitu loh. Lebih baik perkokoh orang Islam dengan iman yang benar. Lalu
lebih tekankan kepada dari buahnya lah engkau lihat orang itu. Kalau nggak begitu, mereka melihat perbedaan, Pak. Betul. Melihat perbedaan gitu. Nah, pada zaman sekarang, makanya stres. Nanti ini baru langkat ya. Nanti akan menyusul yang lain, Pak. Begitu banyak di seluruh dunia itu pertobatan. Cuma kekristenan itu tuh nggak pusing dengan KTP-nya bisa dipindah dirubah atau tidak, diganti, kemudian tercatat sensusnya, tercatat atau tidak. Orang Kristen nggak pusing dengan itu. Yang penting percaya Yesus, bertobat, berubah. Begitu loh. Amin. Jadi begitu saya rasa MUI silakan turun untuk mengevaluasi diri. Jangan ancam, jangan. Nanti kan akhirnya ancaman, ini ribut. Ada apa dengan kamu? Gitu. Lihatlah kami. Kalian pamer-pamerkan, oh artis ini murtad, oh artis ini mualaf, oh mantan pendeta, padahal gadungan. Kemudian oh Kristen, padahal gadungan. Ini gadungan itu laku-laku di sana, Pak. Kami apa yang kami lakukan? Kami menyelidiki, kami bongkar bahwa itu bohong. Dan pembohong kebanyakan pendusta. Saya lakukan hal yang sama begitu. Benar atau tidak? Oh benar. Ya sudah, evaluasilah kalian. Jangan ngancam-ngancam dengan hukum. Ya, kayak Abdul Somad ya, di sini diberitakan mengenai Abdul Somad, katanya kalau hukum bagi orang murtad itu halal. Iya, memang begitu. Lah kan ngeri. Lah malah Abdul Somad membuka, dia jujur. Dan di sini kesan kami apa? Kesan kami, betapa mengerikannya Islam. Kalau orang Kristen, dia murtad keluar, doakan, ampuni. Orang tuanya kecewa, ya kecewa, marah, ya wajar lah. Cuma nggak ada sampai orang tua, bayangkan tuh ada di video Pak, orang tua sampai mengatakan, kalau anakku murtad tak bunuh pun nggak apa-apa. Kalau bahkan ada yang anak bunuh bapak, anak bunuh ibu karena murtad, karena pindah agama dihalalkan. Disinilah aslinya di sono. Dan mengerikan, gitu loh. Tahu nggak? Nah, Frank Rifki. Nah itu, akhirnya nanti sampai politik juga gitu, jual ayat dan mayat. Ngeri Pak kesannya. Percayalah saudara, percayalah, cepat atau lambat, setiap lutut bertelut, setiap mulut akan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Amin. Oh, ada gangguan signal nih teman-teman ya. Mungkin polemikus Muslim itu bongkar ayat Alkitab, mau melemparkannya kepada kami. Itu justru roti keju coklat yang kami nikmati. Wah, sorry. Ada gangguan. Lalu kami buka bahwa ini sesungguhnya begini. Karena mereka seringkali menyerang kita dengan ngutip-ngutip ayat, dan mereka menjadi bani kopas, diajar oleh ustadz-ustadznya, dan itu ustadz-ustadz itu banyak mengajar tidak jujur. Ini lo lihat, kalau kamu percaya Yesus, kamu tidak selamat. Nih Matius 7 ayat 22 dan 23. Benar. Orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk ke kerajaan surga. Pada waktu itu ada Tuhan, aku membuat mujizat ini, tapi Yesus mengatakan apa? Nyala daripadaku. Itu dusta, penipu. So itu saya pesan kepada umat Muslim, kalau ada ustadz-ustadzmu ngutip ayat, pegang ayat itu, silakan buka, nggak usah di-download ya. Nggak usah ditonton, karena kan najis tuh Alkitab buat kalian. Cukup buka aja di Google ayat ini, lalu baca dari ayat pertama. Kalian akan tahu betapa mereka dusta. Kedua, mereka bodoh dan mereka sok pinter. Karena mempelajari ayat Alkitab beda dengan mempelajari Al-Quran. Al-Quran bisa lompat-lompat. Kalau kami sistematis. Jadi seperti itu. Ya, betul. Oke, jadi teman-teman ya begitu ya, memang kita melihat ya dengan adanya fenomena
banyak yang murtad di Langkat ini memang banyak perbincangan ya, dan ini ya masih hangat sampai sekarang teman-teman ya. Tentunya harapan kita sebenarnya bahwa saudara-saudara kita yang ada di Islam ini boleh lebih mengerti lagi, dan ya harus banyak-banyak mendapatkan informasi yang lebih akurat, sehingga ya tentunya yang kita harapkan mereka ini boleh mengerti, paham ya tentang tentunya yang pertama adalah tentang kitab suci mereka, dan membandingkannya dengan kitab-kitab yang lain. Karena tentunya ya yang masuk akal, yang logis ya itu yang kita mau ikutin. Kalau misalnya ada hal-hal yang tentunya membahayakan di ajaran kita atau di ajaran manapun juga teman-teman, ya nggak mungkin kita ikut. Artinya mana ajaran yang baik tentang kebenaran, ikutin itu. Karena belum semua yang baik itu benar, tetapi sudah pasti yang benar itu pasti baik ya. Maka itu sebabnya kita doakan apapun yang terjadi di Langkat, kita masih belum tahu adanya ya, hanya informasi yang kita dapatkan dari media sosial ini, dan tentunya harapan kita kehendak Tuhan yang terjadi, dan kita berdoa kiranya mereka yang memang benar-benar sudah berpindah agama ini boleh menjadi pengikut Kristus yang setia, takut akan Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Sekian saja untuk siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom, shalom teman-teman ya.